Família, acabamos de chegar aqui, ó, em Abu Dhabi, no hotel, e é isso. And what I mean by that was he was a fan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelumnya, pelatih Francis Ngannou, Eric Nicksick, baru-baru ini membahas prospek pertarungan Jon Jones di kelas berat. Dan dia mengatakan jika dia menginginkan tindakan itu. Jones yang memiliki karir memuncak sepanjang masa telah menyarankan untuk pindah ke kelas berat selama hampir 1 dekade. Dan telah menambah berat badannya sejak mengosongkan gelar kelas berat ringannya pada tahun 2020. Eric Nicksick adalah pelatih kepala di Extreme Culture MMA dan telah melatih Francis Ngannou dari Kamerun untuk memenangkan kejuaraan kelas berat UFC. Dia baru-baru ini duduk dengan Mike Owens dari Low Kick MMA dalam sebuah wawancara eksklusif dan membahas kemungkinan menghadapi Jon Jones di kelas berat dengan mengatakan, pertarungan yang paling masuk akal dan pertarungan yang sangat diinginkan itu adalah melawan Jon Jones. Aku akan menyukai kesempatan itu. Aku pikir Jon adalah yang terbaik yang pernah melakukannya di dalam segi 8. Dia naik ke kelas berat dan dia datang untuk menantang dirinya sendiri dan kemudian siapa yang lebih baik menjadi orang yang menantangnya selain juara dunia kelas berat. Ya, mudah-mudahan itulah pertarungan yang bisa kami lakukan. Katanya menjelaskan tentang alasan kenapa dia menginginkan pertarungan Francis Ngannou melawan Jon Jones. Nicksick juga menjelaskan jadwal pertandingan dan mengatakan itu akan ideal untuk Februari atau Maret 2023 karena Ngannou baru-baru ini menjalani operasi dan membutuhkan waktu untuk pulih. Pelatih Extreme Culture MMA itu juga menunjukkan ada beberapa tantangan yang tersisa untuk juara dunia kelas berat Francis Ngannou, yaitu Cyril Gane, kelahiran Prancis yang kemungkinan adalah pesaing utama, tetapi juga baru-baru ini telah dikalahkan. Nicksick juga menambahkan bahwa mereka berencana memberikan kesempatan lagi kepada mantan juara Stipe Miocic. Cyril Gane akan selalu ada di sana dan kemudian Anda masih harus memberi Stipe Miocic kesempatan itu juga. Namun kami telah mengalahkan, kami telah melawan keduanya, jelasnya kembali. Namun sebagai petarung yang kompetitif, pelatih itu sangat menginginkan pertarungan Ngannou dengan Jon Jones. Jon Jones meraih gelar kelas berat ringan pada tahun 2011 sebagai juara termuda dalam sejarah UFC. Bones tidak terkalahkan dalam kejuaraannya dan mengirim petarung terkenal seperti Mauricio Shogun Rua, Rashad Evans, Quinton Rampage Jackson, Lyoto Machida, dan Daniel Cormier, di antara beberapa lainnya. Francis Ngannou dari Kamerun meraih gelar kelas beratnya melalui KO pada tahun 2021. Dalam pertarungan ini, ia membalas kekalahan sebelumnya dari juara Stipe Miocic. Ngannou kemudian mempertahankan gelarnya melawan Benjamin Gane dari Prancis melalui keputusan bulat. Karena cedera dan perselisihan kontrak dengan UFC, Ngannou tidak bertarung sejak saat itu. Hari ini ternyata bintang Brazil Charles Oliveira akhirnya telah tiba di Fight Island Abu Dhabi. Do Bronx dengan sengaja memposting keberangkatannya bersama tim pada tanggal 10 Oktober. Untuk memastikan bahwa dia akan tiba di acara UFC 280 untuk melawan pesaing yang berencana akan mengakhiri karir dari Oliveira. Meski terlambat 10 hari dari komitmennya untuk datang ke Abu Dhabi, namun kehadiran Oliveira kali ini mampu menenangkan tim Makhachev pada khususnya dan para penggemar yang sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan acara pertarungan yang spektakuler itu. Ya, dari awal rencana pertarungan mereka dipesan kalau rasa takut itu memang barangkali sudah pergi jauh-jauh dari perasaan setiap petarung UFC. Namun Islam sama sekali tidak pernah tampak ada rasa keraguan sedikit pun untuk menghadapi Oliveira. Meskipun tidak sedikit dari pandangan penggemar maupun petarung UFC aktif yang coba-coba mengklaim jika Islam tidak akan memiliki ruang untuk mengalahkan Oliveira. Akan tetapi keyakinan bintang Dagestan itu berkata lain dengan menyebutkan bahwa dia akan menjatuhkan Do Bronx dan berusaha untuk menghabisi petarung Brasil itu, sekaligus merebut rekornya. Pertarungan itu nantinya akan memahkotai juara kelas berat ringan baru, karena sabuk juara telah dikosongkan disebabkan Oliveira kehilangan berat setengah pon dalam pertarungan kejuaraan terbarunya melawan Justin Gaethje. Ketika tim Islam telah mengetahui ketibaan Oliveira di Abu Dhabi,
Itu tampak serentetan dengan jawaban Makhachev ketika ditanyai oleh media The National tentang potensi peluang pertarungannya dengan Do Bronx. Islam mengatakan jika dia sama sekali tidak takut dengan jiu-jitsu atau pukulan Oliveira yang dikenal mematikan itu. Islam beralasan bahwa pada pertarungan sebelumnya Do Bronx telah berguling-guling beberapa kali ketika dia akan melalui perlawanan dari para pejuang elit divisi ringan, di mana petarung Brazil itu akhirnya mampu menyelesaikan lawan-lawannya. Tentu saja itu dapat dipastikan karena Oliveira menggunakan pukulannya dengan sangat bagus ketika menjatuhkan lawannya ke kanvas dengan menggunakan jiu-jitsunya yang brilian untuk mensubmit lawannya. Oliveira menampilkan ini dalam pertarungan Dustin Poirier dan Justin Gaethje, di mana dari dua pertarungan ini Oliveira telah dijatuhkan lawannya. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa tidak ada sedikit keraguan pun dalam benak Makhachev, sehingga gaya serangan balik dari Do Bronx ini sedikit pun bukan menjadi ancaman baginya. Karena baginya meskipun permainan menyerang Oliveira yang luar biasa dan bahkan kini lebih bagus lagi, namun petarung yang di sudutnya nanti juga diisi oleh Hasbullah malah sama sekali tidak mengkhawatirkan tentang kemana arah pertarungan itu berlangsung nantinya. Hal ini seperti yang diutarakannya bersama media The National di sela-sela pelatihannya di Abu Dhabi dengan mengatakan Charles sangat berbahaya, dia selalu menghabisi lawannya dan dia berbahaya dalam menyerang dan di kanvas. Tapi aku percaya pada kemampuanku. Aku siap untuk pertarungan berdiri atau di lantai, itu tidak masalah. 3 atau 4 lawan terakhirnya, mereka menjatuhkannya dan tidak ada yang bergulat. Tidak ada yang mencoba untuk menghabisinya di sana, tidak ada yang mencoba melakukan ground and pound. Itu sebabnya tak seorang pun dari lawannya ini bisa menghentikannya. Tapi aku tidak takut dengan keterampilan jiu-jitsunya karena aku memiliki keterampilan yang baik dalam sambo dan bergulat dan akan memberinya waktu yang sulit dalam menyerang. Itu sebabnya aku akan menjatuhkannya dan mencoba menghabisinya. Karena orang ini memiliki penyelesaian terbanyak di UFC, tujuanku adalah aku harus menyelesaikannya. Aku akan mengambil rekornya. Kata Makhachev menjelaskan misi dari pertarungannya yang akan berlangsung sekitar 10 hari lagi itu. Tampaknya apa yang seperti dikatakan Makhachev memang benar adanya. Banyak petarung seperti Gaethje dan Poirier membiarkan Do Bronx bangkit kembali setelah menjatuhkannya. Tetapi Makhachev meyakinkan akan menindaklanjuti serangan itu dengan ground and pound. Makhachev tidak memiliki kemampuan menyerang yang sama dengan Gaethje atau Poirier. Jadi peluang terbaiknya untuk menjatuhkan lawan kemungkinan besar adalah melalui keterampilan gulatnya. Dan meskipun Oliveira mungkin petarung serba bisa terbaik sepanjang masa, dapat dipastikan bahwa ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi keduanya. Makhachev sama berbahayanya saat pertarungan mencapai lantai, menyerang setiap penyerahan yang dia bisa lakukan dengan ganas, dan mungkin pertarungan ini akan menjadi ujian akhir buat kedua gaya pertarungan antara jiu-jitsu versus sambo. Namun tampaknya Makhachev tidak setuju jika ini adalah ujian baginya dengan kembali mengatakan, aku tidak berpikir ini adalah ujian terbesar dalam karirku. Mungkin aku mengalahkan beberapa pria yang memiliki lebih banyak keterampilan. Tapi sekarang dialah juaranya dan saat ini dalam karirnya. Karena dia memiliki kemenangan beruntun yang bagus, namun dia juga memiliki banyak kekalahan sebelumnya. Dan dia menyelesaikan semua lawannya, dia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan pada tanggal 22 Oktober nanti, aku akan datang ke kandang dan menghentikannya di sana. Ini adalah impianku, dan saat ini aku sangat dekat, aku sangat-sangat bersemangat, karena mimpiku begitu dekat. Momen itu sangat dekat, sebentar lagi aku akan menjadi juara. Tambahnya kembali sekaligus menutup pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.